Jabodetabek. Wilayah ini saling terhubung secara ekonomi, transportasi, dan aktivitas sosial, membentuk satu sistem perkotaan raksasa dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa. Tapi tak disangka, kawasan sepadat ini ternyata berdiri di atas jalur yang sewaktu-waktu bisa bergeser dan menghancurkan kehidupan di atasnya. Sesar Cisadane, jalur bawah tanah yang disebut dalam beberapa kajian, berpotensi aktif dan bisa mengganggu sistem vital yang menopang kehidupan metropolitan. Galavars, inilah alasan kenapa nama Sesar Cisadane mulai terasa seperti bayangan suram di masa depan Jabodetabek. Cisadane selama ini kita kenal sebagai sungai, jalur air yang menembus Bogor, menyentuh Tangerang, lalu menghidupi pinggiran metropolitan. Banyak orang hanya melihat alirannya, sedikit yang memikirkan apa yang mungkin ikut mengarahkannya dari bawah. Dari sini, nama Sesar Cisadane mulai muncul dan membuat banyak orang waspada. Karena biasanya, sesar seperti ini tidak selalu memberi tanda besar di permukaan. Jadi, seberapa penting koridor Cisadane bagi kehidupan sehari-hari? Mengapa jalur ini dicurigai sebagai patahan? Dan kalau suatu hari bergerak, bagian mana dari sistem Jabodetabek yang paling cepat terkoyak? Jabodetabek bekerja sebagai satu sistem yang nyaris tanpa jeda. Setiap pagi, jutaan orang bergerak dari rumah ke kantor, dari stasiun ke halte, dari gang sempit ke jalan utama. Di atas tanah berdiri gedung bertingkat, sementara di bawahnya tertanam pipa, kabel, dan fondasi yang saling terhubung. DKI Jakarta menjadi pusat dengan lebih dari 11 juta penduduk yang hidup di atas wilayah daratan yang luasnya hanya sekitar 662 km persegi. Tapi gilanya, kepadatannya menembus 16.000 jiwa per kilometer persegi. Lahan dibagi sangat rapat. Pemukiman, pusat bisnis, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur transportasi berdiri dalam jarak yang saling menempel. Sehingga tekanan terhadap layanan dasar berlangsung setiap hari, tanpa jeda panjang. Lingkar luarnya tidak kalah padat. Kota Bekasi dihuni sekitar 2,6 juta jiwa dan sebagian besar kecamatannya mencatat kepadatan di atas 10.000 jiwa per kilometer persegi. Depok mendekati 2,1 juta jiwa dengan kepadatan serupa. Tangerang Selatan tumbuh menuju satu kota 4 juta jiwa dan terus meluas sebagai kawasan residensial sekaligus komersial. Kota-kota penyangga ini tidak sekedar pelengkap, seluruhnya menjadi pusat pergerakan harian yang saling terhubung. Jika dihitung sebagai satu kesatuan, populasi Jabodetabek melampaui 30 juta jiwa. Angka tersebut berarti puluhan juta kehidupan yang bergantung pada layanan dasar, air bersih, listrik, jalan, rel, jaringan komunikasi, dan bangunan yang harus tetap berdiri kokoh. Wilayah dengan kepadatan seperti ini memiliki pola risiko yang khas. Gangguan kecil dapat berubah menjadi efek perantai. Ketika satu layanan berhenti, antrean langsung terbentuk. Ketika satu koridor transportasi tertutup, arus manusia mencari jalur lain dan memadatinya. Ketika satu sumber air terganggu, ribuan rumah merasakan dampaknya dalam hitungan jam. Taruhan kepadatan berada pada stabilitas fondasi. Semakin rapat sebuah kota, semakin tinggi ketergantungannya pada sistem yang tidak boleh gagal. Maka, apabila penopang di bawahnya ternyata menyimpan potensi bencana, apa yang akan terjadi pada Jabodetabek? Indikasi pertama justru terbaca dari bentang alam yang masih mempertahankan jejak geologi lama, yakni aliran sungai. Istilah sesar memang terdengar teknis, padahal konsepnya sederhana. Sesar adalah jalur di dalam kerak bumi tempat dua bagian tanah dapat bergeser. Pergeseran itu tidak selalu membentuk retakan besar di permukaan. Dalam banyak kasus, sesar meninggalkan jejak halus pada bentuk alam. Karena itu perhatian diarahkan pada elemen yang masih relatif alami, sungai. Air hampir selalu memiliki jalur yang paling lemah secara struktur. Jika ada patahan lama di bawah tanah, aliran sungai bisa berkembang mengikuti garis tersebut selama ratusan hingga ribuan tahun. Cisadane termasuk yang diperhatikan. Jalurnya memanjang dari wilayah Bogor hingga Tangerang, melintasi zona dengan kepadatan tinggi. Dalam pemetaan seismotektonik Badan Geologi, wilayah Jawa Barat memang mencatat keberadaan beberapa sesar aktif dan potensial seperti Baribis, Cimandiri, Lembang, Bekasi, dan termasuk Cisadane. Bahkan baru-baru ini ada temuan struktur patahan di kawasan Bukit Rumpin, Kabupaten Bogor, semakin memperjelas bahwa zona tersebut bukan sekedar asumsi di atas peta. Bentuk lembah yang memanjang lurus, perubahan kontur tanah yang tiba-tiba, serta keselarasan arah aliran sungai menjadi indikator adanya retakan lama yang membelah tanah di bawahnya. Selain itu, jejak sesar Cisadane tidak hanya tampak di permukaan sebagai lembah dan jalur sungai.
Bukti seperti retakan yang memotong lapisan batuan, serta keluarnya mata air panas, menunjukkan bahwa struktur patahan ini menembus jauh ke bawah permukaan tanah, hingga mencapai batuan dasar yang lebih dalam. Karena itu, pembahasan tentang sesar Cisadane bukan cuma soal nama struktur geologi. Ini tentang kemungkinan adanya bidang lemah di bawah sistem metropolitan yang sangat bergantung pada stabilitas tanah. Jadi, seberapa siap wilayah di atasnya jika sesar tersebut kembali bergerak? Pergerakan sesar tidak selalu berarti kehancuran total, namun dampaknya bergantung pada dua hal, yakni kekuatan gempa dan kondisi tanah di atasnya. Sebagian besar Jakarta berdiri di atas lapisan endapan aluvial muda dengan ketebalan puluhan meter. Lapisan ini terbentuk dari material sungai dan laut yang belum sepenuhnya terkonsolidasi. Dalam kajian kebencanaan, tanah seperti ini dikenal mampu memperkuat getaran gempa. Gelombang yang datang dari batuan keras dapat mengalami peningkatan ketika memasuki lapisan yang lebih lunak. Efek ini bukan asumsi. Dalam berbagai studi mikrozonasi, wilayah dataran rendah Jakarta termasuk zona dengan potensi penguatan getaran sedang hingga tinggi. Artinya, gempa dengan sumber di luar kota pun dapat terasa lebih kuat ketika mencapai lapisan tanah tersebut. Di sisi lain, tidak semua bangunan berdiri dengan standar yang sama. Indonesia telah memiliki standar perencanaan ketahanan gempa melalui SNI bangunan gedung yang terus diperbaharui mengikuti peta sumber gempa terbaru. Namun bangunan lama yang dibangun sebelum pembaharuan standar tersebut belum tentu dirancang dengan asumsi beban gempa terkini. Ada faktor lain yang memperumit situasi, yakni penurunan tanah. Beberapa wilayah Jakarta mengalami penurunan permukaan secara bertahap akibat ekstraksi air tanah dan beban bangunan. Tanah yang terus turun dan mengalami perubahan struktur dapat mempengaruhi stabilitas fondasi dalam jangka panjang. Dalam kondisi seperti ini, pergerakan pada jalur patahan bukan persoalan titik sumber gempa. Yang lebih menentukan adalah bagaimana energi tersebut berinteraksi dengan tanah lunak, bangunan dengan kualitas beragam, dan jaringan infrastruktur yang saling terhubung di bawah dan di atas permukaan. Dampaknya tidak berhenti pada rusaknya bangunan atau jalan yang bergeser. Gangguan pada listrik, air, transportasi, dan pusat aktivitas bisnis dapat memperlambat bahkan menghentikan roda kota. Pada tahap inilah, persoalan bergeser dari kerusakan fisik menjadi beban ekonomi. Berapa besar biaya yang muncul ketika sistem metropolitan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Setiap gangguan di Jabodetabek memiliki arti nasional. Kawasan ini menyumbang sekitar 17–18% produk domestik bruto Indonesia. Ketika aktivitas di wilayah ini melambat, dampaknya menjalar ke rantai pasok dan pasar keuangan di seluruh negeri. Gempa berkekuatan menengah sekalipun, jika terjadi dekat kawasan padat tersebut, berpotensi memicu kerugian yang jauh melampaui kerusakan fisik. Proyeksi kerugian gempa biasanya dihitung dari 3 komponen utama, yakni kerusakan bangunan, gangguan infrastruktur, dan terhentinya aktivitas ekonomi. Dalam berbagai simulasi kebencanaan perkotaan Indonesia, gempa dengan magnitudo sekitar 6–7 yang terjadi dekat kawasan padat dapat menyebabkan kerugian hingga puluhan triliun rupiah, tergantung lokasi sumber dan kedalaman gempa. Kerugian langsung mencakup perbaikan bangunan, fasilitas publik, jaringan listrik, dan sistem distribusi air. Kerugian tidak langsung seringkali lebih besar. Aktivitas industri terhenti, distribusi logistik terganggu, dan sektor jasa mengalami penurunan produktivitas. Pusat bisnis yang berhenti beroperasi selama 1 atau 2 hari dapat menghasilkan dampak berantai terhadap rantai pasok nasional. Sektor keuangan dan digital juga menjadi faktor baru dalam risiko perkotaan. Gangguan pada pusat data, jaringan komunikasi atau pasokan listrik dapat memperlambat transaksi dalam skala luas, yang pada akhirnya negara akan mengalami perlambatan ekonomi. Pengalaman berbagai kota besar di Asia menunjukkan bahwa biaya pemulihan seringkali melampaui biaya pembangunan awal infrastruktur yang rusak. Semakin terintegrasi sebuah kota, semakin besar potensi efek rambat ketika satu sistem terganggu. Gelavars, di atas tanah Jabodetabek yang tampak stabil, kota terus tumbuh, sistem semakin terhubung, dan nilai ekonomi semakin besar. Sementara di bawahnya, struktur lama tetap ada, membentang tanpa terlihat. Jika suatu hari sesar Cisadane kembali bergerak, yang diuji bukan hanya kekuatan bangunan, tetapi ketahanan seluruh sistem yang dibangun di atasnya.